Empat saksi dihadirkan dalam sidang kelima kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan kita akan bergabung dengan reporter Egit Hapsari dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Egit, sejauh ini sudah berapa saksi yang memberi keterangannya di sidang? Rory, saat ini saksi ketiga yakni Muhammad Burhanuddin tengah memberikan keterangan di depan majelis hakim. Muhammad Burhanuddin ini adalah saksi ketiga karena sebelumnya majelis hakim telah memintai keterangan dari dua saksi, yakni saksi pertama adalah Pedri Kasman, yang ini merupakan sekretaris dari PP Pemuda Muhammadiyah, kemudian dilanjutkan dengan saksi kedua yakni Irena Handono yang merupakan pendiri dari Yayasan Pembina Mu'alaf Irena Handono, dan ketiga saksi yang sejauh ini dihadirkan dalam persidangan ini merupakan saksi pelapor dan belum memasuki ke tahap persidangan pemberian keterangan oleh saksi fakta. Rory, jika kita lihat latar belakang dari saksi ketiga ini yakni Muhammad Burhanuddin. Muhammad Burhanuddin ini merupakan seorang saksi pelapor yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara, dan sebelumnya ia pernah menjadi advokat atau kuasa hukum bagi sejumlah tokoh, yakni salah satunya adalah Farhad Abbas terkait dengan pra-peradilannya dengan musisi Ahmad Dhani. Selain itu, Muhammad Burhanuddin ini juga pernah menjadi kuasa hukum bagi anggota DPR fraksi Demokrat Iputu Sudiartana yang kini telah menyandang status sebagai tersangka kasus suap atas OTT di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, jika kita dapat review saksi kedua, karena Muhammad Burhanuddin ini baru saja memberikan keterangan 1 jam yang lalu, Rory, di saksi kedua tadi, yakni Irena Handono, ada sejumlah poin penting yang juga menarik yang kami catat selama persidangan yang kurang lebih berlangsung selama 4 jam tadi di depan majelis hakim. Irena Handono menegaskan kembali bahwa ia melaporkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama karena ia menilai bahwa Ahok telah menistakan agama sebagaimana pernyataan yang mengenai surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Dan dalam berita acara pemeriksaannya, Irena Handono juga menegaskan kembali bahwa terlepas dari kata pakai ataupun tidak, ia menilai bahwa Ahok telah menistakan agama yang yakni ayat suci Al-Quran yang notabene adalah agama lain, sehingga ia pun keberatan dengan hal tersebut. Lantas apa yang menjadi dasar dari laporan Irena Handono, Rory? Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya pertama kali melihat video dari Ahok sendiri dari WhatsApp, lalu ia kemudian mencari lagi dengan menggunakan situs YouTube atau laman YouTube, dan ia menemukan video berdurasi 48 menit yang ini sebenarnya bukan video penuh atau video asli yang berdurasi sebenarnya 1 jam 48 menit. Namun di sini saat ia memberikan keterangan di depan majelis hakim tadi sempat diwarnai perdebatan antara kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dengan Irena Handono, karena kuasa hukum dari Ahok sendiri meragukan validitas dari keterangan Irena Handono lantaran beberapa kali kuasa hukum menanyakan tentang latar belakang dan juga data diri dari Irena Handono, namun berkali-kali pula Irena Handono mengelak dan juga enggan memberikan keterangan mengenai latar belakangnya seperti sekolah dan juga keluarga. Selain itu ada juga sejumlah hal yang dipermasalahkan oleh kuasa hukum Ahok, karena kuasa hukum Ahok ini menilai bahwa dalam keterangannya tadi Irena Handono telah menyebarkan fitnah, yakni tadi Irena Handono sempat mengatakan bahwa saat menjadi gubernur, Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini telah merobohkan masjid dan juga telah melarang siswa sekolah untuk mengenakan jilbab, dan hal ini dinilai oleh kuasa hukum Ahok tidak berdasar, dan bahkan kuasa hukum tidak tinggal diam, akan melaporkan keterangan ini ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Rory? Egit, dengan Andini di sini, fakta persidangan apa yang diperoleh dari saksi sebelumnya? Ini juga kita lihat dari keterangan saksi pertama, yakni Pedri Kasman yang merupakan sekretaris dari PP Pemuda Muhammadiyah. Ada sejumlah poin juga cukup penting dan menarik yang kita catat, yakni di depan majelis hakim. Sama seperti saksi lainnya, ternyata Pedri Kasman ini tidak melihat secara langsung pidato yang disampaikan oleh Ahok di Kepulauan Seribu, melainkan ia hanya menyaksikan melalui WhatsApp, dan juga ia ternyata melaporkan Ahok kepada polisi atas instruksi dari Ketua PP Muhammadiyah, yakni Daniel Azhar. Selain itu ada sejumlah fakta persidangan juga yang terungkap dari pemeriksaan saksi pertama, yakni Pedri Kasman ini, yakni ia ternyata melaporkan Ahok sebelum Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa penistaan agama.
Dan selain itu, kuasa hukum Ahok juga menyatakan akan mempertimbangkan kembali untuk melaporkan Freddy Kasman ini karena kuasa hukum Ahok menilai pernyataan dari Freddy Kasman ini subjektif dan tidak berdasar. Andini. Egit Hapsari, terima kasih. Dan hingga petang ini sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama masih berlangsung. Masa pro dan kontra diminta membubarkan diri karena sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti laporan reporter Eva Wondo dari luar gedung Kementan, Jakarta. Eva, apakah masa sudah membubarkan diri? Rory, saat ini kelompok massa, baik kelompok massa dari kelompok yang pro dan juga kelompok yang kontra terhadap Ahok sudah membubarkan diri. Tadi massa sudah mulai membubarkan diri sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini sesuai dengan arahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan yang tadi juga memantau langsung bagaimana jalannya sidang kelima Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bahwa dikatakan massa ini harus membubarkan diri yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini pun juga sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008, bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi di depan publik hanya boleh dilakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu setempat. Sejak pagi kami memantau massa saat berorasi hingga masa membubarkan diri ini berlangsung dengan aman, tertib dan juga kondusif. Rory. Eva Wondo melaporkan langsung dari depan gedung Kementan di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan keterangan saksi. Namun kuasa hukum Ahok mempertanyakan kredibilitas kehadiran saksi pelapor pada sidang keempat dan juga kelima di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Sidang penistaan agama yang menjerat Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah memasuki tahap pembuktian sejak Selasa 3 Januari 2017. Pada sidang keempat ini dijadwalkan keterangan 6 saksi pelapor, namun dari 6 saksi pelapor hanya 4 orang yang memberikan keterangan di pengadilan, yakni Novel Kaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muksin, dan Syamsul Hilal. Dalam kesaksiannya, salah satu saksi yang dihadirkan memberikan penjelasan tentang pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. Saksi bernama Muksin ini keberatan karena Ahok tidak memiliki kompetensi dan hak menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51. Poinnya kenapa saya melaporkan terdakwa alias Ahok, ya saya katakan dia menghina Al-Quran, menghina kitab suci Al-Quran. Saya pikir di batas-batas itu saja. Selasa 10 Januari 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kelima Ahok dengan agenda keterangan saksi pelapor. Kali ini, dari 5 saksi yang dijadwalkan hadir oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya 4 yang dapat memberikan keterangan, yakni Freddy Kasman, M. Burhanuddin, Wilyudin Abdul Rashid Dadi, dan Irena Handono. Sementara Ibnu Baskoro tidak hadir. Kuasa hukum Ahok, Humphrey Jemat pun kembali mempertanyakan kredibilitas saksi pelapor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Untuk BAP yang tidak sinkron ini, ya tentu kita nanti akan meneliti lebih lanjut, ya, apakah dia tidak sinkronnya karena dia pakai itu video yang diunggah oleh Bu Yani. Nah, kalau memang ternyata itu dari Bu Yani, tentu ini menjadi dasar untuk adanya keterangan palsu dia di pengadilan. Akan ada proses hukum. Akan ada proses hukum terhadap saksi Petri. Perdebatan kredibilitas saksi pelapor ditanggapi pengamat hukum Iqbal Feliciano. Menurut Iqbal, saksi dalam sebuah kasus tindak pidana terbagi menjadi 3, yakni saksi fakta, saksi ahli, dan saksi korban. Kemudian juga dibagi apakah dia kemudian disebut sebagai saksi korban juga atau saksi pelapor. Pada saat ia mempunyai klasifikasi sebagai saksi korban atau saksi pelapor, ya maka dia bisa menjadi seorang korban atau pelapor yang kemudian dia bisa menjadi saksi juga. Sidang penistaan agama yang menjerat Ahok akan melewati jalan panjang tahap pembuktian. Pertanyaannya, apakah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara mampu menyelesaikan sidang penistaan agama sebelum waktu pemungutan suara 15 Februari 2017 mendatang? Tim Liputan Metro TV.
Sebenarnya publik juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang di statement dikeluarkan oleh saksi pelapor dan juga ada kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama dalam persidangan tadi ini, begitu. Betul, dikarenakan media juga tidak bisa menyiarkan secara langsung dari dalam persidangan dan kita nanti akan nggak bisa mengetahui apa yang mereka katakan dari luar persidangan. Kita akan nantikan. Pelapor Pedri Kasman yang juga sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah mengakui dasar pelaporannya adalah cuplikan rekaman video sepanjang 13 detik. Ia juga menegaskan bahwa video tersebut asli. Dan kita tegaskan bahwa video itu asli dan sudah diuji oleh Puslapor Mabes Polri. Itu. Dia sempat mempersoalkan ada kalimat dalam laporan saya di Polda. Saya katakan laporan itu hanya pintu masuk. Kesaksian yang sebenarnya adalah apa yang ada di ruang persidangan. Yang dipermasalahkan apa, Pak? Ya hanya persoalan ejaan tadi apa? Dibohongi oleh surat Al-Maidah 51. Itu aja. Pak, tadi kan pengacara sempat mempermasalahkan karena Bapak tidak klarifikasi dulu ke Pak Ahok ataupun Tabayun nih hukum Islam. Bagaimana Pak? Ya kan sudah saya jelaskan. Tabayun itu konteksnya berbeda ya. Ini kan kasus hukum. Kasus hukum ini nggak ada tabayun-tabayunan, gitu ya. Kasus kalau persoalan hubungan antar pribadi nggak ada masalah. Saya keluar tadi juga bersalaman kok dengan terdakwa, dengan seluruh pengacaranya. Jadi kasus hukum dengan hubungan antar manusia itu berbeda ya. Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok Humphrey S. Jemat menyatakan keterangan saksi pelapor Pedri Kasman tidak sinkron sebab saksi pelapor mengacu kepada video rekaman pidato Ahok yang tersebar di media sosial. Ditanyakan waktu dia buat laporan itu tidak ada kata pakai, tapi dibohongi oleh Al-Maidah. Sedangkan di BAP-nya dia kata pakai. Nah itu dipertanyakan kenapa berbeda antara laporan sama berita acara, tapi dia bilang sama saja. Nah makanya itulah tadi kita tanyakan apakah waktu dia buat laporan itu ya dia memakai sumber dari Bu Yani yang memang tidak ada kata pakainya, dan dia mengatakan bahwa awalnya dia tidak kenal sama Bu Yani, tapi setelah ditanya lebih lanjut ya ternyata dia memang pernah ya berkenalan dan juga berhubungan dengan Bu Yani, tapi dia bilang si Bu Yani Buniani. Nah itu setelah katanya dia buat laporan dan memang kita mendapatkan fotonya dia, katanya Bu Yani ya itu Buniani pernah juga datang ke kantor Pemuda Muhammadiyah di Jalan Menteng gitu. Itu satu. Yang dipersoalkan langsung oleh Pak Ahok itu berkaitan dengan katanya dia bilang dia tidak punya akses ya, karena ditanya apakah dia tidak mau melakukan klarifikasi, dia bilang dia tidak punya akses untuk berhubungan dengan Pak Ahok. Nah tetapi tadi kan sudah dijelaskan bahwa PP Pemuda Muhammadiyah ini itu sebenarnya hubungannya sangat dekat dengan Pak Ahok, karena Pak Ahok sering diundang dalam diskusi dan juga ya Pak Ahok ini malah dijadikan role model gubernur yang baik ya. Ya itu dinyatakan sendiri oleh Ketua Pemuda Muhammadiyahnya yaitu Daniel Simanjuntak begitu. Ini ya tentu kita nanti akan meneliti lebih lanjut ya apakah dia tidak sinkronnya karena dia pakai itu video yang diunggah oleh Bu Yani. Karena dia mengaku tidak diambil dari yang punya Bu Yani. Nah kalau memang ternyata itu dari Bu Yani, tentu ini menjadi dasar untuk adanya keterangan palsu dia di pengadilan. Akan ada proses hukum. Akan ada proses hukum terhadap saksi Pedri.
memang laporan yang hanya melihat ya sepotong aja mengenai soal Al-Maidah. Padahal tadi sudah ditanyakan juga, bukankah sebelum langsung bicara mengenai Al-Maidah itu Ahok sudah mengemukakan bahwa ini hanya cerita untuk katakanlah memotivasi, memberikan semangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gitu. Dan dia tidak bicara mengenai soal agama di dalam sambutan Kepulauan Seribu. Dia bicara mengenai program. Ya. Jadi kalau dilihat benar-benar mengenai soal agama, itu hanya ya omongan 13 detik mengenai Al-Maidah aja. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, yang sering menjadi perhatian publik dan juga pertanyaan publik adalah bagaimana suasana psikologi seorang hakim ketika menyidangkan kasus yang besar dan agar dia terhindar dari tekanan massa dan juga opini publik, Andrina. Itu sebenarnya tekanannya baik atau buruk juga sih. Ada orang yang karena mungkin pengen melihat jalannya persidangan dan bagaimana melihat hakim ini bisa betul-betul fair begitu ya di mata publik begitu.